Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ya ikhwani wa akhwati fillah, insyaallah nuwasil darsana fi al-lughah al-arabiyyah, walakin qabla dzalika hayya nabtadi bi kalimati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Naam, wasalna ila ad-dars at-tasi'. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai di pelajaran ke-9, at-tasi' 9. Ya, dari tis'ah jadi at-tasi' jadi ke-9. Oke, kita baca terlebih dahulu, mas-mas sekali, teman-teman sekali. Man hadza rajul? Huwa Abbas. Abbasun tajirun. Abbasun tajirun ghaniyun. Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun jadidun. Ma hadza? Hadza tuffahun. At-tuffahu fakihatun ladhidzatun. Ma dzalika? Dzalika usfurun. Al-usfuru ta'irun saghirun. Al-arabiyyatu lughatun sahlatun. Oke, alhamdulillah. Kita bahas dulu dari atas ya. Baik, kita perhatikan. Man hadza rajulu? Man, siapa? Hadza, ini, ar-rajul, laki-laki dewasa gitu ya, laki-laki dewasa. Nah, ini diterjemahkannya bukan siapa ini laki-laki, bukan, tapi dibalik, siapa lelaki ini gitu ya. Ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Huwa Abbas, dia adalah Abbas. Abbasun tajirun, Abbas adalah seorang pedagang. Abbasun tajirun ghaniyun, Abbas tajirun ghaniyun, pedagang yang kaya. Perhatikan teman-teman di huwa Abbas, huwa Abbas. Nah, ini sudah sempat disinggung, cuma masih belum menjelaskan nama atau istilahnya dalam bahasa Arab ya. Huwa Abbas, dia Abbas. Selesai ya kalimatnya. Nah, kalimat ini dinamakan juga dengan kalimat yang sempurna gitu ya. Kalimat sempurna atau dalam bahasa Arab itu jumlah mufidah, jumlah mufidah. Nah, perhatikan jumlah mufidah dalam bahasa kalimat sempurna dalam bahasa Indonesia itu terdiri dari subjek dan predikat. Contoh, dia laki-laki, selesai gitu ya, itu subjeknya dia, laki-lakinya adalah predikat. Nah, dalam bahasa Arab pun kurang lebih sama ya, kurang lebih ya, nanti mungkin ada istilah lebih dalam lagi, lebih pembahasannya lebih dalam lagi di pembahasan ilmu nahu. Nah, huwa itu adalah subjeknya, Abbas adalah predikatnya, begitu ya dalam bahasa Indonesia. Nah, istilahnya tapi bukan subjek dan predikat, tapi dalam bahasa Arab istilahnya adalah mubtada dan khobar. Nah, mubtada itu adalah kata yang terletak di bagian awal suatu kalimat ya, makanya dinamakan mubtada gitu, mubtada. Nah, mubtada huwa contohnya di sini ya. Abbas adalah khobar. Apa itu khobar? Khobar adalah kata atau kalimat gitu ya. Kalau di sini kata yang melengkapi makna mubtada gitu. Jadi misalkan kita mau ngobrol sama teman, kita cuma bilang mubtadanya saja. Contoh di sini huwa. Teman kita nanya, man hadza rajul, siapa lelaki ini? Huwa. Udah aja. Nah, itu kan nggak jelas ya, subjek saja atau dalam apa mubtadanya saja. Atau dalam bahasa Indonesia misalkan, lelaki ini siapa? Kita jawab dia. Jelas nggak? Enggak. Nah, makanya harus ditambahkan dengan yang namanya khobar. Jadi khobar adalah suatu kata atau kalimat ya. Kalau di sini masih kata yang fungsinya adalah untuk melengkapi makna dari mubtada.
gitu ya. Semoga jelas. Nah, kita perhatikan di kalimat selanjutnya, Abbasun tajirun. Abbasun tajirun. Abbas tajirun, seorang pedagang. Nah, di sini kita lihat, kita tadi sudah bahas tentang mubtada dan khobar. Mana mubtadanya? Mubtadanya adalah Abbas ya, di kalimat yang Abbasun tajirun. Abbasun mubtada, tajirun khobar. Itu ya. Nah, kita lanjutkan ke kalimat selanjutnya. Abbasun tajirun ghaniyun. Abbas adalah pedagang. Pedagang yang gimana? Ghaniyun, yang kaya. Itu ya. Nah, loh, ini kok terdiri dari 3 kata nih Mas Yama? Nah, ini ada penjelasan selanjutnya ya. Perhatikan, Abbasun itu sebagai mubtada. Karena apa? Karena terletak di awal kalimat. Ya, tajirun itu predikat dalam bahasa Indonesia gitu ya. Cuma lebih tepatnya adalah khobar di bahasa Arab, khobar, karena melengkapi makna mubtada tadi, yaitu Abbas. Kemudian ghaniyun ini diterjemahkan yang kaya gitu. Ketika ada suatu kata yang diterjemahkan dengan yang gitu ya, contohnya di sini ghaniyun, yang kaya, nah itu berarti menduduki posisi sebagai sifat gitu, sifat ya. Abbasun tajirun ghaniyun. Abbasun mubtada, tajirun khobar, ghaniyun sifat. Sifat dari siapa? Sifat dari si pedagang tadi. Pedagangnya bukan pedagang biasa gitu, tapi pedagang yang kaya itu. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun. Hamid seorang guru. Hamid mubtada, mudarris khobar ya. Mudah ini insyaallah. Kemudian Hamidun mudarrisun jadidun. Hamidun mudarrisun jadidun. Hamid guru yang baru. Hamid mubtada, mudarrisun khobar, jadidun sifat. Kenapa sifat? Karena diterjemahkan yang baru itu ya. Jadi Hamid itu bukan guru yang lama gitu, tapi guru yang baru gitu ya. Ada sifat di situ. Nah, selanjutnya, ma hadza, apa ini? Hadza tufahun. Perhatikan, hadza itu termasuk kata tunjuk. Kata tunjuk, tapi karena berada di bagian awal kalimat, berarti menduduki posisi sebagai mubtada ya. Tufahun itu khobar. Kenapa? Karena melengkapi makna tadi, makna mubtada. Kalau kita bilang cuma hadza ini, nggak ngerti orang gitu. Jadi harus dilengkapi, hadza tufahun gitu ya. Nah, kemudian di kalimat selanjutnya, at-tufahu fakihatun ladzizatun. At-tufahu fakihatun ladzizatun. Oke, at-tufahu itu apel, fakihatun buah, ladzizatun lezat gitu ya. At-tufahu apel adalah buah yang lezat. At-tufahu mubtada, fakihatun khabar, ladzizatun. Ladzizatun tadi terjemahannya apa? Yang lezat, berarti sifat. Gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Madzalika, apa itu? Zalika usfurun. Itu usfur. Usfur itu burung gitu ya, burung. Kalau di kamus terjemahannya adalah sejenis burung kutilang gitu ya. Ya intinya burung gitu. Al-usfuru ta'irun saghirun. Nah, usfur, al-usfur ta'irun saghirun. Yang namanya usfur adalah ta'irun. Ta'irun itu burung. Saghirun, kecil. Jadi yang namanya usfur itu adalah sejenis burung yang kecil gitu. Saghir kecil ya, jangan lupa. Nah, berarti di sini adalah al-usfuru itu adalah mubtada, ta'irun khabar, saghirun sifat gitu ya, karena diterjemahkan yang kecil gitu. Kemudian kita lanjutkan, al-arabiyyatu lughatun sahlatun. Al-arabiyyatu bahasa Arab, lughatun sahlatun. Lughatun bahasa, sahlatun yang mudah gitu. Jadi al-arabiyyatu mubtada, lughatun khabar, sahlatun yang mudah ya.
Itu berarti sifat. Oke, kita praktekkan cara bacanya terlebih dahulu. Mas Jamal sekali, teman-teman sekali. Man hadza rajulu? Huwa Abbasun. Abbasun tajirun. Abbasun tajirun ghaniyun. Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun jadidun. Ma hadza? Hadza tuffahun. At-tuffahu fakihatun ladhidzatun. Ma dzalika? Dzalika usfurun. Al-usfuru ta'irun saghirun. Al-arabiyyatu lughatun sahlatun. Oke, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Oke, masing-masing sekali teman-teman sekali. Al-arabiyyatu lughatun jamilatun. Ammarun talibun mujtahidun. Wa mahmudun talibun kaslanun. Man anta? Ana talibun. A anta talibun jadidun? Na'am, ana talibun jadidun. Oke, kita bahas satu persatu. Al-arabiyyatu lughatun jamilatun. Al-arabiyyatu bahasa Arab, lughatun jamilatun, bahasa yang indah. Itu ya, bahasa yang indah. Jadi al-arabiyyatu mubtada, lughatun khabar, jamilatun yang indah berarti sifat. Ammarun talibun mujtahidun. Kayak Ammar adalah talibun, siswa, mahasiswa atau pelajar bisa ya. Mujtahidun tuh bersungguh-sungguh gitu. Ya. Nanti ada istilah lain nasyid tuh rajin. Tuh, kemudian jadi apa tuh? Ammarun mubtada, talibun khabar, mujtahidun sifat. Ya. Wa mahmudun talibun kaslanu. Wa mahmudun dan mahmud talibun siswa, pelajar atau mahasiswa, kaslanun yang kaslanu di situ ya, yang malas. Yang malas. Jadi mujtahidun lawan dari kaslan. Kaslan malas, kalau mujtahidun itu rajin, bersungguh-sungguh gitu ya. Mahmud mubtada, talibun khabar, kaslanu itu sifat. Baik, kita lanjutkan. Man anta? Siapa kamu? Kamu laki-laki ya. Ana talibun, saya seorang siswa. Ana mubtada, talibun khabar. Oke, kita lanjutkan kalimat selanjutnya. A anta talibun jadidun. Nah, perhatikan ini A-nya ada dua. A yang pertama adalah kata tanya ya. A artinya adalah apakah gitu. A anta talibun jadidun, apakah kamu talibun jadidun, siswa yang baru? Naam, ya, ana talibun jadidun, ya, saya siswa yang baru. Oke, gitu ya. Kita praktekkan sekali lagi. Al-arabiyyatu lughatun jamilatun. Ammarun talibun mujtahidun. Wa mahmudun talibun kaslanu. Man anta? Ana talibun. A anta talibun jadidun? Naam, ana talibun jadidun. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kita lanjutkan tamarin, latihan. Iqra waktub, bacalah dan tulislah. Nomor 1, Muhammadun talibun qadimun. Muhammad adalah siswa yang qadim, lama. Nomor 2, adzalika rajulu mudarrisun jadidun. A, apakah zalika rajulu, lelaki itu, mudarrisun jadidun, guru baru. Nomor 3, hadza darsun sahlun, ini pelajaran yang mudah. Mohon maaf, nomor 2 ada jawabannya ya.
La huwa tabibun jadidun. Tidak atau bukan. Huwa tabibun jadidun. Dia adalah dokter yang baru. Nomor 3. Hadza darsun sahlun. Ini pelajaran yang mudah. Nomor 4. Abbasun tajirun syahirun. Abbasun tajirun syahirun. Abbas pedagang yang terkenal. Syahir terkenal. Nomor 5. Bilalun muhandisun kabirun. Bilal adalah insinyur besar. Ya, muhandisun kabir. Insinyur yang besar. Nomor 6. Al-Inkiliziyah lughatun sa'batun. Al-Inkiliziyah lughatun sa'batun. Bahasa Inggris lughatun sa'batun. Bahasa yang sa'bah, sulit. Nomor 7. A'anta rajulun ghaniyun. Apakah kamu rajulun ghaniyun, lelaki yang kaya? La, ana rajulun faqirun. Tidak atau bukan. Ana rajulun faqirun. Saya lelaki yang miskin, fakir. Oke, nomor 8. Al-Qahiratu madinatun kabiratun. Al-Qahiratu itu Kairo ya. Madinatun kabiratun. Kota yang besar. Nomor 9. A'anta mudarrisun qadimun. Apakah kamu mudarrisun qadimun, guru yang lama? La, ana mudarrisun jadidun. Tidak atau bukan. Saya guru baru. Oke, nomor 10. Ahamidun talibun kaslan. Apakah Hamid talibun kaslan, siswa yang malas? La, huwa talibun mujtahidun. Tidak, dia siswa yang rajin, bersungguh-sungguh ya. Oke, kita baca dari awal. Muhammadun talibun qadimun. Adzalika rajulu mudarrisun jadidun. La, huwa tabibun jadidun. Hadza darsun sahlun. Abbasun tajirun syahirun. Bilalun muhandisun kabirun. Al-Inkiliziyatu lughatun sa'batun. A'anta rajulun ghaniyun? La, ana rajulun faqirun. Al-Qahiratu madinatun kabiratun. A'anta mudarrisun qadimun? La, ana mudarrisun jadidun. Ahamidun talibun kaslan? La, huwa talibun mujtahidun. Oke, gitu ya. Itu latihannya. Nah, ini latihan kedua. Dha'fil faraghi fil jumalil atiyati na'tan munasiban. Letakkanlah di dalam titik-titik itu yang kosong, itu kan ada titik-titik, fil jumalil atiyah, pada kalimat berikut ini, na'tan munasiban. Na'tan itu sifat yang sesuai. Nah, kita tadi sudah bahas ya, mubtada, khobar, dan sifat. Nah, di sini teman-teman coba cantumkan sifatnya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah sifat itu harus sesuai dengan yang disifati. Contoh, kita ambil nomor 2 ya. Nomor 2 contoh. Khalidun tajirun ghaniyun. Kaya ya. Khalid mubtada, tajirun khabar yang artinya pedagang, ghaniyun kaya, yang kaya gitu. Nah, sifatnya adalah yang tadi kita cantumkan ya, yang ghaniyun. Nah, yang disifati adalah si tajirun. Tajirun adalah yang disifati. Nah, tajirun di sini adalah kata yang laki-laki ya. Karena tidak ada tamar butoh di bagian akhirnya, berarti ghaniyun juga harus mengikuti yang disifati tadi. Jadi tajirun ghaniyun, tidak boleh tajirun ghaniyatun, nggak boleh. Kalau yang disifatinya
laki-laki berarti sifatnya laki-laki. Tajirun ghaniyun gitu. Nah, akan tetapi ketika yang disifatinya perempuan berarti sifatnya pun perempuan. Contoh nomor 1 nih, Khadijatu thalibatun, misalkan jadidatun, Khadijah thalibatun, siswi jadidatun yang baru. Nah, thalibatun yang disifati itu perempuan ya karena data marbuto. Kemudian jadidatun sifatnya itu juga harus perempuan. Kenapa? Karena thalibatunnya perempuan itu. Jadi thalibatun jadidatun, nggak boleh thalibatun jadidun, nggak boleh. Itu ya. Jadi harus sama, laki-laki laki-laki, perempuan perempuan. Gitu ya. Nah, silakan ini diisi oleh teman-teman. Insya Allah untuk pembahasannya kita bahas di pekan depan, di video selanjutnya. Nakhtatim bilhamdalillah, alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astaghfirullahaladzim, astagfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.